Assalamualaikum teman-teman. Kalau dengar kata Israel, apa yang langsung terbayang di benak kalian? Negara modern yang penuh konflik? Atau kisah panjang Bani Israel dalam Al-Quran? Menariknya, Al-Quran menyebut kata Bani Israel lebih dari 40 kali. Lebih banyak daripada penyebutan untuk banyak umat lain. Tapi, yang dibicarakan bukan bangsa Israel modern, melainkan keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang disebut Israel dalam bahasa Ibrani, artinya hamba Allah. Bangsa ini adalah keturunan para nabi. Dari mereka lahir tokoh-tokoh besar seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, hingga Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah umat pilihan Allah pada masanya. Sekaligus umat yang kisahnya paling lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Nama Bani Israel muncul dalam lebih dari 40 ayat di berbagai surah. Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Isra, Yunus, Thaha, Asy-Syafat, dan lainnya. Setiap penyebutan punya konteks berbeda, tapi semuanya mengandung satu pola besar, pujian, peringatan, dan pelajaran. Pertama, Allah menyebut mereka untuk mengingatkan nikmat besar. Dulu, mereka diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, dibelahkannya laut di hadapan mereka, dan diberi makanan dari langit, manna, dan salwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 47, Allah berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas umat lain di masanya." Ini adalah fase pujian, karena mereka pernah jadi umat yang sangat dekat dengan Allah. Tapi, penyebutan berikutnya berubah nada. Mereka menolak perintah Nabi Musa, menyembah patung anak sapi, dan bahkan berkata, "Kami tidak akan beriman sebelum melihat Allah dengan mata kami sendiri." Dari sinilah muncul fase kedua, peringatan dan teguran. Allah ingin menunjukkan bahwa keistimewaan tanpa ketaatan hanya akan melahirkan kesombongan. Namun, dalam ayat-ayat lain, Allah juga menggambarkan sisi baik Bani Israel. Ada raja-raja adil seperti Daud dan Sulaiman. Ada nabi-nabi sabar seperti Yusuf dan Harun. Semua kisah itu disampaikan agar umat Nabi Muhammad SAW belajar bagaimana ilmu, kekuasaan, dan keimanan bisa bersatu, tapi juga bagaimana semua itu bisa runtuh karena nafsu dan sombong. Jadi, ketika Al-Quran menyebut Bani Israel berulang kali, itu bukan sekadar sejarah, tapi cermin untuk umat Islam sendiri. Para ulama menjelaskan, Allah menyebut mereka banyak kali agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, melanggar perintah setelah diberi nikmat, menyembunyikan kebenaran demi kepentingan dunia, dan merasa paling benar sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, beliau juga berinteraksi dengan keturunan Bani Israel, suku Yahudi seperti Bani Quraizah dan Bani Nadir. Bani Israel sebenarnya sudah lama mengetahui kabar kedatangan Nabi akhir zaman. Dalam Taurat dan Injil disebutkan tanda-tandanya. Bahkan mereka sering berdoa agar Allah menurunkan Nabi itu dari kalangan mereka. Namun, Allah malah memilih Muhammad bin Abdullah, seorang keturunan bangsa Arab yang berasal dari kota Mekah. Kota Mekah yang waktu itu dihuni oleh orang-orang yang dianggap terbelakang, baik secara ekonomi, sosial, maupun keilmuan, sehingga mereka justru menolak. Mereka menolak bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena iri dan tak mau kehilangan kedudukan sebagai bangsa pilihan. Bangsa Israel yang merasa kaumnya adalah kaum dengan tingkat intelektual, ekonomi, dan sosial, kuat merasa tidak diperlakukan adil oleh Allah, karena Nabi terakhir yang dipilih justru berasal dari kaum yang mereka pandang rendah. Nah, sekarang muncul pertanyaan besar. Apakah bangsa Israel modern adalah keturunan langsung Bani Israel zaman Nabi? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Penting dibedakan. Yang dimaksud Bani Israel dalam Al-Quran bukanlah negara Israel modern yang berdiri tahun 1948. Sebagian orang Yahudi di dunia memang masih keturunan Bani Israel. Namun, banyak juga yang berasal dari bangsa lain yang kemudian memeluk agama Yahudi, seperti kelompok Khazar di Eropa Timur. Jadi, Israel modern adalah gabungan dari banyak etnis dan bangsa, bukan satu garis keturunan suci seperti dulu. Negara Israel hari ini adalah entitas politik yang lahir dari proses penjajahan dan perebutan tanah Palestina. Mereka mewarisi kecerdasan dan daya juang dari nenek moyang Bani Israel. Negara kecil, tapi unggul di sains dan teknologi. Namun mereka mengulang kesalahan masa lalu, merasa lebih tinggi
dan menindas bangsa lain. Bila kita melihat penderitaan rakyat Palestina hari ini, maka kita bisa memahami bahwa konflik ini bukan sekadar politik, tetapi persoalan kemanusiaan dan keadilan. Ribuan keluarga terusir dari rumahnya, masjid dan sekolah hancur, dan dunia kadang membisu. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, "Barang siapa membunuh satu jiwa yang bukan karena hukuman atau kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia." Maka, siapapun yang menindas, melanggar hak hidup dan kemerdekaan manusia, itu bukanlah tindakan yang dibenarkan oleh agama apapun, termasuk Islam. Jadi teman-teman, Al-Quran menyebut Bani Israel lebih dari 40 kali bukan karena kebetulan. Mereka adalah cermin tentang betapa tinggi derajat yang bisa dicapai manusia, dan betapa mudah kehormatan itu jatuh jika sombong dan menolak kebenaran. Pelajaran itu berlaku untuk semua bangsa, termasuk kita. Mari terus dukung kemerdekaan Palestina dengan doa, suara, dan kepedulian kita. Klik like, subscribe, dan share video ini. Silahkan tulis di komentar. Menurut kalian, apakah Israel hari ini masih pantas disebut sebagai bangsa pilihan atau hanya sebuah bangsa yang suka menyombongkan diri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.